Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety, psikosomatis, dan asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda sekalian? Saya tetap mendoakan Anda semua sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Demikian juga saya minta doanya kepada saudara-saudaraku, rekan-rekanku, sahabatku, subscriber saya, atau yang menonton video saya ini. Doakan saya agar selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, biar saya bisa terus memberi sebuah motivasi pada Anda semua yang saat ini masih dalam belenggu anxiety, psikosomatis. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah sedikit informasi. Banyak yang menanya nomor WA saya. Oke lah, jadi begini ya, kalau Anda menyimpan WA saya tetapi tidak menonton video saya, nanti begini, Anda lebih nyaman bertanya di WA, padahal di WA itu nanti jawaban saya itu ya sesuai yang ada di video, malah justru lebih detail yang ada di video. Dan WA saya untuk sementara yang megang adalah admin. Admin saya itu adalah istri saya sendiri. Kalau Anda yang sudah terlanjur menyimpan nomor WA saya, ya sekarang WA saya dipegang istri saya karena saya jadikan admin. Dia juga tahu, paham akan sakit saya. Walaupun dia nggak pernah merasakan, tetapi saya yakin istri saya tahu jawabannya kalau Anda bertanya. Kalau nggak tahu, dia pasti akan menanyakan ke saya ini jawabannya begitu. Oke? Nah, tonton aja video saya ya, motivasi-motivasi dari saya, edukasi-edukasi dari saya, karena ini sesuai dengan pengalaman saya yang selama lebih 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih mengalami anxiety, psikosomatis. Bahkan sebenarnya itu sudah bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyadari bahwa itu sudah memasuki gejala-gejala psikosomatis gitu. Anda masih gelisah saat menunggu anak sekolah, saat menunggu teman, terus cemas saat di keramaian, saat Anda hajatan, tahlilan, arisan, terus yasinan, pengajian, resepsi pernikahan. Nah, apakah Anda merasakan cemas, terus gelisah? Ya, saya tahu dan saya sangat tahu dengan apa yang Anda rasakan. Orang lain mungkin kalau Anda ceritakan ke orang lain ya, mungkin saya yakin nggak paham. Apa yang Anda rasakan itu tidak paham. Yang kayak apa sih? Kayak apa sih? Pasti begitu. Tetapi saat Anda menceritakan ini kepada orang yang sudah pernah mengalami itu, maka dia akan paham sekali. Saya akan paham juga apa yang Anda rasakan kalau Anda merasakan hal tersebut gitu. Dan kuncinya itu adalah kalau Anda memang sudah tidak bisa yang namanya self healing atau penyembuhan diri sendiri, ya Anda harus ke yang pertama ke psikolog dulu nggak apa-apa, terus ke psikiater ya, atau ke seorang yang ahli dalam hipnoterapi begitu. Tetapi saya akan mengungkapkan di sini apa sih solusinya saat saya mengalami hal tersebut gitu ya. Langsung simak, jangan di skip video ini, jangan dipercepat, tonton sampai habis. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau Anda suka dengan video saya ini, silahkan tekan tombol like yang begini. Kalau Anda tidak suka, silahkan Anda begini, yang begini, gitu ya. Dan kalau Anda ingin berbagi sesama yang lain, share video saya ini, gitu. Dulu, saat saya menjemput sekolah anak ya, menjemput, menunggu, wah, sensasinya itu Masya Allah. Saya itu seperti apa ya? Seperti merasa bukan diri saya. Seperti di tempat yang asing, gelisah. Ini kenapa? Kayak mau pingsan dan sebagainya lah. Anda pasti tahu itu. Saya yakin Anda pasti tahu. Terus
merasa itu padahal di tempat itu ramai, tetapi saya merasa sendirian kayak hampa begitu. Kayak hampa, kayak di alam, nggak tahu alam apa. Seakan-akan memasuki yaitu dimensi waktu ya. Karena kita itu kan dibatasi oleh dimensi ya, dimensi waktu begitu. Tidak perlu saya bahas itu. Terus saya hajatan ya, hajatan, tahlilan, pengajian, terus yasinan, terus sholat Jumat, mengikuti pernikahan ya, menghadiri acara pernikahan. Nah, itu di situ timbullah rasa gelisah dan kecemasan. Kalau menurut saya tanpa sebab itu. Kenapa saya begini? Padahal itu ada sebabnya ya, yang Anda tidak menyadari. Apa sebabnya itu? Sebabnya itu adalah pikiran kita sendiri begitu. Sebelum kita bepergian kemana, itu kita sudah berpikir, wah nanti kalau saya begini, bagaimana, begini, bagaimana. Nah, itulah nanti yang akan terjadi. Begitu. Ya. Walaupun kata hati itu belum tentu benar. Begitu. Ya. Disitulah yang menyebabkan adalah pikiran. Pikiran dan perasaan itu harusnya itu saling melengkapi. Ya. Dibilang selaras sih, enggak. Harusnya saling melengkapi. Misalnya, kalau pikiran kita yang tidak-tidak, misalnya memikirkan sesuatu yang menakut-nakutkan, hati kita itu menjadi peredam, harusnya. Nah, tetapi saat kita alami psikosomatis, saat pikiran kita berpikir kemana-mana, ketakutan, hati ini mendukung dalam arti, ya tidak bisa meredam, begitu. Ya, perasaan kita nggak bisa meredam, justru mendukung pikiran kita itu. Dan itu bisa sebaliknya, gitu. Semoga Anda paham. Tuh, ya. Terus solusinya bagaimana, Pak? Kalau misalnya kita di tempat keramaian dan sebagainya yang itu kita merasa gelisah, cemas. Karena nanti kalau Anda gelisah, cemas, takut, itu akan timbul yaitu namanya panic attack. Ya. Napas Anda pendek, jantung Anda berdebar-debar, serasa mau mati, serasa mau pingsan. Nah, itu nanti, ya. Panic attack itu karena disebabkan oleh hal tersebut, gitu. Jadi solusinya begini. Sebelum saya tahu ilmunya ya saya pulang, gitu. Pulang, nggak mau ambil resiko, pulang aja. Kalau di hajatan kok begini, udahlah, ayo cepat pulang. Pulang. Setelah nyampe pulang terasa enak begitu. Berarti apa? Itu hanya perasaan kita, pikiran kita yang terlalu kemana-mana, begitu ya. Nah, solusinya adalah yang pertama, Anda harus menyediakan yaitu aromaterapi. Udah, aromaterapi itu Anda harus menyediakan itu. Anda harus punya, wajib hukumnya Anda mempunyai aromaterapi. Contohnya kayak begini ya, ini medical oil. Saya ulang-ulangi, karena sepele tetapi ini besar pengaruhnya ya. Nah, begitu. Ini medical oil di apotek banyak sekali. Atau Anda bisa membeli hisap ya, yang aroma hisap dragon. Kebetulan nggak saya bawa ya, mohon maaf. Anda harus mempunyai aroma itu. Ketika Anda cemas, gelisah, takut, hirup aroma itu. Relakskan napas ya. Atur napas sampai aroma itu masuk di otak. Terasa panas di otak. Berarti itu udara atau oksigen sudah nyampe di otak. Nah, nanti lama-kelamaan itu akan hilang itu. Ya, itu ilmunya. Yang kedua, Anda tetap tenang. Tenang. Ketenangan itu bisa Anda dapatkan dari mana? Yaitu aroma terapi ini. Setelah Anda menghisap aromaterapi ini dan mengatur napas, sudah, saya yakin Anda sedikit demi sedikit tenang. Walaupun itu tidak gampang, walaupun itu susah, Anda harus latih. Kalau Anda tidak latih, Anda mau begitu terus. Apakah Anda mau begitu terus? Gitu ya, harus Anda latih. Kalau Anda tidak melatihnya, ya sudah, gitu. Oke? Semoga Anda paham ya. Yang ketiga, kebetulan saya adalah penerapi listrik. 220 volt PLN. Kebetulan. Jadi saya tahu saraf-saraf mana yang harus direlekkan. Tapi saat saya menderita psikosomatis, ilmu-ilmu yang saya kuasai itu blank semua. Saya tidak mengingatnya lagi.
karena yang saya ingat hanya ketakutan dan kecemasan gitu. Silakan yang ketiga, Anda pijit-pijit urat yang di sini ya. Pijit ini. Nah, ini ya. Ini pijit terus. Nah, pijit terus, jari-jari Anda pijit terus, pijit terus. Setelah itu kaki-kaki, jari kaki-kaki Anda pijit. Nah, minyak aromaterapi itu Anda oleskan di sini. Nah, kepala sini, nanti Anda akan rileks. Itu sebenarnya itu simple ya, itu walaupun harus dilatih, walaupun tidak semudah itu gitu ya, walaupun tidak semudah itu. Terus yang keempat, jangan banyak bicara. Udah, jangan banyak bicara. Karena apa? Anda berbicara, apalagi berbicara gibah sama orang lain ya, menggibah orang saat pengajian, kan ada kan ibu-ibu kalau lagi mohon maaf lagi tahlilan atau apa kan banyak kan oh iya begitu ngomongin orang. Jangan ya. Karena apa? Itu akan menyedot energi batin Anda. Gitu. Ya. Energi batin Anda akan tersedot dengan banyak bicara, apalagi bicaranya yang tidak berbicara keras. Itu nanti energi batin Anda akan terhisap, akan hilang, akan keluar begitu. Ya, begitu. Apalagi bicaranya gibah begitu. Sudah tenang saja. Tenang saja. Kalau Anda yasinan ya sudah. Kalau Anda nggak bisa baca keras ya sudah dalam hati gini ya. Intinya begitu. Jangan banyak bicara begitu. Ya, karena saya sudah membuktikan itu. Ini adalah penyelidikan dari diri saya sendiri. Semakin saya banyak bicara, semakin pula saya itu lemah. Ya, apalagi bicara menjelek-jelekan orang, terus ibaratnya gibah, itu energi kita tersedot begitu. Ya, Anda harus memahami itu, begitu. Terus yang kelima, ini yang mungkin Anda bosan ya. Ini mungkin Anda bosan. Ya, jangan lupa tiap hari Anda harus olah nafas dan relaksasi. Ya, itu mungkin Anda bosan, tetapi ya orang dengan menghirup udara secara pelan, ya, secara lambat, kerja jantung juga akan normal begitu. Sekarang ini bukan dari segi medis ya, dari segi pengamatan saya. Kalau dada saya berdebar dengan kencang, pasti napas itu pendek. Saya yakin Anda juga begitu. Tetapi saat kita menghirup udara secara lembut, pelan, maka jantung itu lama-kelamaan nanti kerjanya juga akan normal begitu. Ya, itu sudah saya buktikan sendiri. Tuh. Ya, saya ngomong begini bukan asal ngawur, tetapi juga melalui pengamatan dari diri saya, gitu. Nah, itu ya, itu yang kelima ya. Oh ya, relaksasinya belum. Relaksasi ini sebenarnya banyak audio relaksasi di YouTube itu. Bisa Anda tiru sebenarnya dan bisa Anda kembangkan, begitu. Nah, terus ya, yang keenam adalah Anda harus, kalau sudah tidak bisa menyembuhkan diri Anda sendiri, kita itu kan makhluk sosial, Anda harus konsultasi ya, konsultasi dengan seorang psikolog, psikiater, ya, atau seorang ahli hipnoterapi, atau Anda bisa nonton YouTube-nya siapa saja yang memotivasi tentang anxiety psikosomatis. Biar apa? Biar Anda itu mendapat ilmu baru begitu, ya. Nah, karena saya yakin apa yang diungkapkan mereka itu benar semua. Saya yakin ya. Kalau mereka bohong asal ngomong, tidak mungkin. Itu kalau berdasarkan pengalaman mereka, pasti dia akan mengungkapkan dengan sejujur-jujurnya. Begitu ya. Anda tetap semangat, jangan lupa lakukan relaksasi ya, olah nafas, apalagi nafas gabungan ya, pernapasan gabungan yang sudah saya ajarkan ya di video ini. Nah, itu ada pernapasan gabungan. Ya, pernapasan dada, perut digabungkan. Nah, itu bisa membuat Anda rileks. Nah, itu adalah kunci solusi dari saya apabila Anda cemas, takut, terus gelisah di keramaian. Begitu.
gitu ya. Sebenarnya video ini sudah saya unggah dulu, sudah pernah, tetapi ini agak saya ulang karena apa? Banyak yang bertanya bagaimana begini-begini, karena mereka mungkin nggak mau atau malas menonton video saya yang lama-lama. Udah nggak apa-apalah, ini saya ulangi lagi gitu ya. Miliki aromaterapi, jangan sepelekan aromaterapi gitu ya. Saya bisa rileks karena aromaterapi. Aromaterapi menurut apa saja yang membuat Anda nyaman. Udah itu. Cari itu yang membuat Anda nyaman. Oleskan di sini, nggak apa-apa dioleskan di sini. Atau minyak hisap gitu ya, yang aroma hisap itu. Anda harus emang begitu ya. Itu kuncinya begitu. Kalau Anda malas melakukan itu, melatih sedikit demi sedikit, ya Anda akan begitu terus. Seperti saya nanti. Saya 2,5 tahun begitu terus karena saya tidak tahu ilmunya. Ya, Anda masih beruntung ketemu YouTube-nya orang-orang lain yang sudah pernah mengalami itu. Jadi Anda bisa mempelajari ilmu itu. Memang harus sabar, tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran. Tidak serta-merta dalam waktu 1 minggu, 2 minggu terus Anda sembuh. Tidak, Anda berobat 1 minggu, 2 minggu mungkin sudah jenuh. Wah, nggak sembuh-sembuh. Sakit Anda itu berapa lama prosesnya? Ya, proses untuk sakit itu bertahun-tahun, puluhan tahun gitu ya. Proses untuk menjadi sakit itu. Inginnya sembuh dalam waktu yang instan, ya itu mustahil gitu ya. Kalau secara ilmiah begitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komen. Kalau Anda bertanya di WA, yang menjawab admin saya, istri saya gitu. Oke. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.